Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kita melanjutkan lagi materi sebelumnya terkait IoT ya. Jadi kemarin kita sudah membuat sebuah sistem monitoring ya, yang mana data-data dari perangkat sensor dikirimkan ke suatu eh, server ya, di suatu aplikasi. Kemudian data-data tersebut nanti disimpan ke dalam suatu database. Kemudian kita membuat suatu fungsi ya, suatu eh, tampilan untuk menampilkan daripada data-data tersebut ya. Jadi eh, kalau monitoring itu erat kaitannya dengan proses melakukan akuisisi data ya. Bagaimana data-data yang ada di apa namanya? Data-data yang ada di IoT device itu bisa kita monitoring melalui suatu interface halaman web ya. Jadi oke, sudah ada yang bergabung Pak Dedi. Ah, jadi kalau monitoring itu artinya kita melihat bagaimana kondisi data yang ada di suatu IoT device ya. Sementara kalau controlling itu artinya kita melakukan kendali ke suatu perangkat aktuator yang terdapat di perangkat IoT device seperti itu. Jadi eh, kebalik dia ya. Jadi kalau monitoring dari perangkat IoT ngirim data, sementara kalau controlling dari interface web kita ngirim instruksi untuk mengendalikan perangkat aktuator yang ada di IoT device tersebut ya. Jadi eh, kebalikannya ya, kebalikannya. Jadi kalau monitoring itu proses mengirim data dari perangkat sensor ke suatu halaman web untuk ditampilkan, sedangkan untuk controlling itu adalah bagaimana kita mengirim instruksi dari interface web, kita ngirim instruksi untuk mengendalikan suatu perangkat aktuator yang ada di IoT device. Ya, seperti itu. Ah, jadi kalau kita lihat hasil pekerjaan kita kemarin, sebentar saya coba screenshot. Ah, jadi kalau kita lihat pekerjaan kita kemarin, kita sudah membuat suatu card ya. Kita sudah membuat dua card yang mana masing-masing card ini untuk menampilkan data-data suhu dan kelembapan. Jadi data yang ditampilkan di halaman web ini itu real time ya. Jadi real time dengan bantuan dari JavaScript ya. Jadi kita menggunakan library jQuery untuk melakukan load secara otomatis pada interval waktu tertentu sehingga data yang ada di halaman interface ini bisa kita dapatkan secara real time ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan kita menambah satu kolom lagi di sebelah kanan ini untuk mengendalikan daripada perangkat aktuator ya. Jadi kalau kita lihat pekerjaan kita kemarin di Walkway ya, di Walkway uh, oh, oke sebentar.
Project yang kemarin itu ini 3 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, sepertinya ada di paling bawah. Ini, oh, eh, kita coba cari dulu di, oke ini yang kemarin. Jadi source code-nya yang kemarin sudah saya kirim ya, Bapak Ibu di emailnya masing-masing, nanti tolong dicek. Ah, jadi ini project kita. Nah, kita akan mencoba mengembangkan project yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Jadi kita menambahkan perangkat aktuator ya. Jadi kita menambahkan perangkat aktuator di situ seperti LED ya. Nah, jadi ini codingan kita di pertemuan kemarin. Ah, kita coba ini, ah, kita coba kembangkan ya. Jadi saya coba saya buat ulang dulu. Ini project jadi kita buat saja. Jadi source code-nya masih ada kemarin. Kita ESP32. Saya tinggal paste codingnya. Jadi source code yang kemarin dikirim untuk implementasinya Anda ini saja panggil saja dari Walkwi ya. Jadi bisa di copy paste kodenya seperti ini. Ah, terus nanti tinggal ditambah saja komponennya. Kemarin kita menggunakan DHT ya. Nah, ini DHT-nya itu sendiri dia itu terhubung ke pin, kita lihat ke pin 13. Nah, ini VCC dia tegangan, SDA itu D13 dan ground itu seperti ini. Nah, kita tes dulu. Library-nya jangan lupa library. Jadi setelah Anda paste codingnya, terus dipasang komponen-komponennya. Dalam hal ini kita pakai sensor DHT. Kemudian jangan lupa library-nya. Jadi kalau dari codingan ini kita lihat kita membutuhkan 2 library. Jadi yang pertama itu di library untuk sensor DHT, yang kedua itu library untuk komunikasi melalui protokol HTTP, yaitu HTTP client. Nah, di sini. Jadi kita cari library tambah di sini tinggal tulis DHT. Nah, ini. Jadi kemarin saya pakai ini ya, DHT sensor for ESP. DHT sensor library, kemudian pakai HTTP client. Nah, ini. Coba kita running. Jadi kalau library-nya sudah sesuai, ini seharusnya dia bisa langsung bekerja ya. Jadi itu kalau library itu biasa permasalahan pemilihan jenis library-nya sama bagaimana cara pendefinisiannya gini. Jadi kita harus paham ya bagaimana cara mendefinisikan daripada library ya. Jadi kita bisa pakai tanda kutip 2 seperti ini atau pakai kurung siku seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau kita coba lihat nilainya sudah sesuai ya. Di sini temperatur 24 Celcius dan humidity adalah 40%. Nah, ini. Jadi misalkan kalau kita rubah nilainya, kita coba naikkan nilainya segini, maka kita bisa lihat juga perubahannya secara real time ya. Di sini dia katakan temperatur 49 Celcius dan humidity 74%. Nah, ini.
Ah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu Pak. Kita bahas dulu mungkin materi kemarin. Kalau masih ada yang belum dipahami mungkin bisa ditanyakan. Jadi selanjutnya nanti kita akan menambahkan suatu komponen aktuator di sini untuk controlling ya. Jadi ini untuk monitoring data-data sensor yaitu nilai suhu dan kelembapan. Nah, kita akan menambahkan lagi satu komponen anggaplah lampu ya untuk selanjutnya aktuator tersebut kita buatkan satu tombol untuk mengendalikan daripada aktuator tersebut. Namun sebelum kita lanjut, saya pengen tanya dulu kalau ada kendala dari pertemuan yang kemarin, silakan. Halo, bisa didengar Pak? Ya, Ya, silakan Pak kalau ada pertanyaan. tidak ada kendala, Pak. Saya sudah upload kemarin, Oh, saya udah. jalan. Wah, Ya, jalan. Ya. ya, Oke, jadi nggak ada kendala Pak ya? ya. Cuman ini apa? eh, Kadang-kadang ada HTTPS itu kayaknya yang HTTPS itu agak rumit. Oh, HTTPS. Iya, akhirnya saya ini yang di hosting itu saya setting biar dia bisa menerima HTTP. Ya, jadi di sini di saya ini pakai ini Pak, pakai HTTPS ini. Iya. Enggak maksudnya itu bisa diakses dengan dua cara, ada HTTP, ada HTTPS. Ya, bisa. Kan tinggal ganti saja Ya, portnya di sini Pak. Misalkan kalau HTTPS di sana berarti di sini 443. Kalau port defaultnya HTTPS di itu 443 Pak. iya. Kalau HTTP itu 80, tapi setahu saya itu bisa HTTP ataupun HTTPS itu tetap bisa dua-duanya. Jadi kan kita hanya memilih saja mau pakai yang protokol HTTP atau yang HTTPS. Nah, misalkan di sini kalau saya ganti 443 misalkan ya. Ini port default dari HTTPS ya. Jadi kalau dia sampai tidak connect di sini dia pakai HTTPS, di sini sudah ganti 443, bisa saja portnya bukan di 443, mungkin di port yang lain gitu kan. Ah, tes kita coba running. Jadi seharusnya tidak ada kendala, Pak. Ya, connecting, connected. Nih, tetap bisa ngirim dia. Jadi Siap. di sini kita pakai 80 atau 443 sama saja, Pak. Tapi kalau ternyata di web kita itu belum pakai SSL, kita jangan pakai 443 gitu. Pakai 80 karena di web kita itu dia belum mengimplementasi daripada SSL pakai HTTPS gitu kan. Belum belum HTTPS. Jadi sama saja kita nembak ke port yang layanannya tidak ada gitu kan gitu. Nah, itu. Jadi di sini harus dipastikan dulu layanannya jalan apa enggak gitu. Kalau layanan HTTPS-nya ini enggak jalan ya atau SSL-nya belum diinstal, berarti di sini kita harus pakai 80. Tapi kalau dia sudah pakai HTTPS, sudah diinstal itu SSL-nya ya bisa di sini selain 80 bisa pakai 443 gitu. Nah, tapi kita harus memastikan dulu itu untuk jenis layanannya itu. Oke, Pak. Oke, siap. Eh, yang lain mungkin ada, silakan Pak. Sebelum kita lanjut lagi nih materi. Halo, Ya, ya, halo, halo Pak Elvis. Ya, saya bisa bisa didengar Pak. Ya. saya Ah. baru mencoba ya Pak. Oh, baru Pak, coba. saya upload ke ini, ke situs kok bingung saya Pak, di mana uploadnya gitu. Oh, gitu. Pak Elvis pakai apa? Hosting. Oke, jagoan hosting. Jagoan hosting. Oke, Ya, interface ada halaman cpanelnya Pak. eh,
Seperti ini saya tunjukkan ya. Jadi buka, saya di sini pakai rumah web ya. Jadi tapi Ya. sama aja sih sebenarnya, Anda pakai rumah web, jagoan hosting, niaga hoster, sama aja Pak. Jadi macam-macam itu, ada yang pakai cPanel, ada yang pakai WHM, tapi secara interface itu sama semua sih sebenarnya. Nah, misalkan kalau di sini saya login kan, hosting kan, hosting. Ini kan, ini hosting saya. Nah, login ke ini Pak, cPanel. Ini, login ke cPanel ini. Panel. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kalau sudah masuk ke dalam halaman cPanel itu biasa tampilannya seperti ini. Ya, mungkin agak berbeda tapi secara garis besar itu fiturnya sama sama semua. Nanti di situ cari ini Pak, cari file manager nih. Manager. File manager. Nah, di file manager ini nanti upload codingnya di sini. Diekstrak dulu, nanti terus diupload gitu. Extract. Ekstrak, Upload. upload kan. Kalau codingannya ini sudah masuk di sini, kita setting untuk database-nya. Kalau di source code itu kan saya kirimkan ada file SQL ya. Ya. Kalau untuk file SQL-nya itu di sini, di phpMyAdmin. SQL, PHP, main. Nah, ada phpMyAdmin enggak di situ? Ada kayaknya. Buka. Di phpMyAdmin itu nanti dibikin dulu database-nya. Ini contohnya di sini saya pakai ABCZ 3338 kan. Ya. Terus nanti untuk database-nya Anda bisa impor gini, impor. Jadi dibuat database-nya kan tabelnya masih kosong. Ya, Nah, import. tabelnya nanti diimpor. Tabelnya dari mana, Pak? Ya, Tabelnya dari mana? tabelnya di dalam file SQL itu, Pak. Di sini ini. Ini. Ini saya ekstrak dulu ini. Di dalam sini ada itu. File SQL. Atau dibikin saja, Pak. Bikin saja kan kemarin saya sudah tunjukkan caranya. Jadi ini misalkan ini saya hapus dulu nih kalau begitu ya. Ya. Jadi ini kan kosong kan? Ini saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu tabelnya. Delete. Saya hapus dulu. Kita cari dulu tabelnya sebentar. Nanti tabel tuh kurang saya mungkin tuh, Pak. Mungkin nggak jalan deh. Atau begini, saya ekspor dulu. Kalau ikuti langkah-langkahnya di video itu lengkap itu. Ini saya kirim ke grup ini. Iya. tbdht.sql ini. Nih, saya kirim ke grup. Sebentar. Pelatihan IoT. Ini. Oke, sudah Pak. Jadi bisa diimpor atau bisa dibikin saja manual bisa. Boleh. Atau saya tunjukkan lah, atau saya tunjukkan dari awal ya. Ini saya hapus dulu kalau begitu. Oke, coba dari awal, Pak. Dari awal ya. Biar jelas kan? Oke, boleh. Soalnya, Pak, baru belajar udah. Oke. Ini saya hapus dulu semua ini. Dulu. Supaya kita dari ini kan. Kalau mau dipraktekkan kan biar Ya. enak ya. Ini saya hapus Iya. dulu semua. Ini kosong kan. Oh. Jadi kalau saya buka di sini hilang itu. Hilang kan? Karena sudah saya Iya. hapus itu isi codingnya. Oh. Begitu juga dari database-nya. Ini. Database untuk tabelnya ini saya hapus ini. Drop. Ini. Drop table. Ini. Udah. Ini dalam kondisi kosong ini semua ini. Kan? Iya.
dalam kondisi kosong. Kita dari awal ini, dari halaman cPanel ini. Jadi dipastikan dulu Anda sudah masuk ke dalam halaman cPanel gitu. Panel. Jadi di cPanel buka file manager. Masuk ke public HTML. Publik ya. Ini kan kosong di sini kan. Upload source code-nya itu yang saya kirim di email. Upload, select file. Ini kita cari dulu source code-nya yang kemarin download di upload pertemuan 1 batch kan ini. Ini web ini. Web. Coba klik. Dia download ini kan. Udah ya? Udah terdownload, terdownload lagi, terupload. Udah terupload kan? Lanjut, Pak. Back. Ini kita ekstrak dulu ini. Ekstrak. Ya. Ekstrak ke directory public HTML. Ini. Di sini directory public HTML-nya. Ketika kita ekstrak, ini. Close. Ini sudah keluar kan? Ya. Sudah terekstrak ini. Ini bisa kita hapus file anunya. Supaya file zip yang tadi sudah hapus. Atau dibiarkan tetap ada di situ juga enggak apa-apa, tapi saya hapus saja supaya tidak banyak makan ruang gitu. Kalau sudah sampai di sini, kalau kita refresh, ini kan sudah terupload. Kalau kita refresh, muncul. Tapi database, tapi nilainya kosong. Kenapa nilainya kosong? Karena kita belum panggil database-nya. Iya. Tah? Ya, lanjut, Pak. Cara manggilnya gimana, Pak? Cara manggilnya gini, perhatikan di sini. Cara manggilnya di PHP admin. PHP admin. Ini kan database-nya sudah ada. Ya. Jadi kita cukup impor. Apa? Impor, pilih choose file. Yang file SQL tadi itu yang saya kirim ke grup. Ya. Atau bikin sendiri bisa bikin atau bisa impor table yang sudah ada gitu. Ya. Kita impor saja yang cepatnya kan. Impor. Jadi di-download dulu itu file database-nya tadi. File database yang saya kirim di grup, download, baru upload ulang lagi nanti. Ini klik ini. Sudah masuk dia di sini. Sudah masuk di sini. Maaf. Saya ulang lagi. Ini sudah masuk. Tinggal go. Masuk dia. Masuk. Ini sudah ada. Tabel DHT kan? Tadinya kan kosong kan, sekarang sudah ada ini. Karena kita sudah impor. Di sini tinggal di refresh. Ini belum saya refresh sudah keluar isi datanya nih. Karena di coding ini sudah ada JavaScript itu. Sudah ada fungsi JavaScript untuk menampilkan datanya secara real time. Begitu ya Pak ya? Ya, nanti saya coba lagi. Silakan dicoba lagi. Sama aja Pak. Maklum baru belajar. Ya, enggak masalah. Saya maklumi itu Pak. Iya. Apa namanya? Jadi Anda pakai Niaga Hoster, Anda pakai apa namanya? Anda pakai Niaga Hoster, pakai apa lagi namanya itu? Jagoan hosting, pakai rumah web, sama aja Pak. Karena pada akhirnya itu pasti kita dihadapkan dengan cPanel gitu. Jadi ujung-ujungnya pasti cPanel itu yang kita gunakan untuk mengupload daripada source code itu, source code website kita. Jadi kalau masih awam, masih pertama sekali pegang cPanel, saya sarankan Anda belajar dulu, cari panduannya cPanel itu, cara ngupload web menggunakan cPanel, cara bikin database. Jadi gampang dia karena sudah klik dia, tinggal klik selesai sudah. Jadi enaknya pakai hosting itu sudah kita dimudahkan karena ada cPanel gitu. Beda halnya kalau Anda pakai dedicated server, pakai VM dedicated, itu tidak ada cPanelnya itu. Jadi harus lewat layar hitam itu, lewat command line. Nah itu.
Tapi kalau pakai hosting itu biasa sudah disediakan itu cPanel. Jadi memudahkan kita di dalam inilah proses mengupload, mendownload, terus kemudian membuat database ya dan lain sebagainya ya dengan bantuan cPanel itu. Ya, lanjut Bang. Oke, siap. Oh, ini saya sambil cek dulu. Oleh ada 7 orang, sudah ada 7 orang yang bergabung ya. Ada Pak Antoni pribadi, ada Pak Dedi. Berarti masih ada kurang lebih 3 orang lah, 4 orang nih yang belum ikut. Oke, nggak apa-apa kita sambil lanjut ya. Oke, oh salah share saya. Saya share-nya itu yang ini, yang screen 2. Ini. Ini. Oke. Jadi step berikutnya yang mau kita lakukan itu apa? Kita pasang LED. Nah ini. Jadi ini anggaplah, soalnya di sini enggak ada ininya ya, enggak ada lampu AC di sini. Ada lem, enggak ada. Tapi sama aja, tapi sama saja. Jadi di sini kita pakai untuk simulasinya kita pakai LED ya. Tapi kalau mau bikin yang lampu AC, yang lampu, yang apa namanya, yang pakai listrik rumahan AC, artinya nanti kita interface lagi dia pakai relay. Nah itu. Jadi di sini saya pakai LED, tapi implementasinya sama saja. Misalkan kalau Anda pakai ini ya, apa namanya? Ini saya hubungkan ke ground dulu, terus kemudian ini saya hubungkan ke D12. Ini saya ganti, aduh. Ground. Ah. Kalau sudah, jadi ini aktuatornya yang nanti yang kita kontrol ya. Ini aktuator ini yang kita selanjutnya nanti kita kontrol agar LED-nya ini bisa dikendalikan secara online. Artinya kita perlu menambahkan ya. Jadi kita definisikan dulu. Ini terhubung ke integer LED merah ya. Atau integer LED sajalah, LED sama aja. Ini masuk ke pin 12 kan. Terus di sini kita tinggal set dia sebagai apa? Sebagai LED, ini sebagai output. Terus kita set inisial nilainya, inisial value-nya, dia ini dalam keadaan mati gitu. Jadi ketika on, mikronya on, LED-nya ini kita set biar dia mati. Berarti kita digital write LED ini sama dengan low gitu. Supaya nanti untuk pengontrolannya nanti dia akan mengacu ke halaman web. Apakah statusnya on? Kalau statusnya on nanti dia on juga di sini. Kalau di web dia off, di LED dia off juga nantinya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita tinggal bikin lagi fungsi untuk melakukan request melalui HTTP client. Ini. Jadi beda dia. Beda agak ada perbedaan sedikit antara apa namanya fungsi pengiriman sama fungsi untuk melakukan controlling. Kalau di dalam mengirim kan dia melewatkan nilai di situ. Nih. Dia melewatkan suatu
parameter, suatu nilai kan. Ini. Sementara kalau controlling, dia tidak melakukan pengiriman data di sana, tapi dia menerima suatu data gitu. Jadi kalau monitoring dia ngirim data, kalau controlling dia menerima data ya. Jadi data itu nanti berisi status, apakah LED itu selanjutnya kita akan on-kan atau kita akan off-kan dia gitu. Jadi codingannya seperti ini. Ini kita saya coding saja dari awal ya, seperti ini. Saya jadi kita bisa bikin codingannya ya. Jadi di sini kita tinggal tulis query-nya, tinggal kita tuliskan query-nya. Sebentar ya, saya lihat dulu ini catatannya. Saya lihat dulu catatannya. Ah, kita tunggu dulu. Sekarang kita ini biar mudah ya, biar mudah kita kasih keterangan seperti ini. Ini fungsi mengirim data ya. Jadi fungsi untuk mengirimkan data. Kita bikin lagi di bawah kasih keterangan fungsi menerima data di sini. Nih. Jadi ini fungsi ngirim, ini fungsi nerima. Jadi ada perbedaannya. Kalau fungsi ngirim kita melewatkan nilai daripada sensor. Ya. Kita lewatkan nilai sensor. Yang selanjutnya nanti nilai tersebut ya, nilai yang kita dapatkan dari sensor kita insert, kita masukkan melalui fungsi PHP yaitu insert data. Ini sudah saya jelaskan ya kemarin. Kalau fungsi menerima kita tinggal bikin lagi string. Misalkan string link relay di situ ya. Ini fungsi untuk mengendalikan LED. Kita bikin lagi HTTP client, kita apa di situ HTTP relay ya. Kita bikin query-nya di sini. Link maaf ya, link relay. Nih. Kita bikin query-nya di sini. HTTP / tambah tambah ini mengacu ke host. Ini mengacu ke variabel host di atas ini, host. Ini mengacu ke sini. Nih, jadi kita panggil ini absensi online PT KMG XYZ. Jadi kalau Anda tidak pakai domain, ini kan nanti di sini biasanya berisi suatu alamat IP publik. Nah, enggak apa-apa, tinggal ditulis saja di sini berapa alamat IP publiknya. Misalkan 172, 168, 19, 20 misalkan. Ini kalau belum punya domain, tapi kalau sudah ada domainnya, sudah. Langsung kita definisikan saja apa nama domainnya. Gini, sudah. Tapi kalau belum punya domain, itu bisa pakai IP public. Nah, cara cari tahunya gimana? Tinggal di ping saja. Tinggal ping saja situsnya. Tinggal ping situsnya, nanti dapat berapa alamat IP-nya. Itulah alamat yang selanjutnya nanti kita masukkan ke dalam hostnya ini. Gitu. Jadi di sini kita tinggal masukkan fungsinya. Fungsinya apa? Fungsi yang mau kita bikin nantinya. Oh, fungsinya itu adalah check led.php gini. Check led.php.
Jadi begini. Jadi nanti mikronya, jadi nanti si mikro ini ESP32 nanti melakukan query ke link ini gitu loh, query ke link ini. Jadi ini nantinya seperti ini. Dia lakukan query ke sini. Absensi online PT KMG XYZ. Slash check let. Ini. Dia akan melakukan query di sini. Jadi dia akan melakukan pengecekan apa sih nilai yang ada di dalam file check LED ini. Kalau dia 1, artinya kita perintahkan LED untuk menyala. Kalau 0, kita perintah LED untuk mati. Nah, jadi nilai 1 dan nilai 0 ini itu nilai yang ada di dalam file check LED ini. Gitu ya. Nah, ini. Jadi ini sesuaikan dengan domain yang Anda gunakan. Nah, di sini saya pakai ini absensi online PT KMG ya. Jadi ini salah satu perusahaan yang saya kelola ini. Ada saya sistem absensi online-nya di sana. Mereka bikin sistem absensi online tapi karena apa namanya masih dalam proses ya bisalah kita pakai domain-domainnya dulu ya. Nah, ini. Saya bikin sistem absensi online di sana. Jadi pakai ini, pakai RFID ya. Oke. Terus setelah itu kita apa? Kita ambil cara ambil responnya bagaimana? Cara ambil responnya kita HTTP relay. Terus kita begin client respon dari mana? Respon dari link relay ini. Responnya. Respon dari link relay-nya ini kan. Responnya tadi bisa bernilai 0 atau bernilai 1. Kita ambil datanya lewat parameter get. Nah, ini. Kita lewat get. Kita lewat ini kan ada post, ada get ya. Ini. Tapi umumnya untuk melakukan pengambilan data ke suatu protokol HTTP itu kita bisa pakai get. Ini sudah default ini. Di sini baru kita tinggal print serial print line. Kita ambil dulu stringnya, string response relay-nya, response relay itu sama dengan HTTP relay dot get string. Nah, ini kita ambil. Terus kita ke print ya, kita print dia apa nilainya? Serial print line response relay. Baru kita end HTTP relay end. Jadi kalau sudah buka sesi, kita harus tutup sesinya itu. Jadi setiap melakukan request kan dia buka sesi. Buka sesi setelah kirim request, tutup lagi sesinya gitu. Biar tidak numpuk requestnya itu, makanya harus di end. Di sini baru kita digital write. Let ini mengacu pada variabel di atas. Ini mana tadi? Ini kita tentukan nilainya. Kita tentukan nilainya berdasarkan response relay. Kita rubah ke integer kayak gini. Jadi seperti ini dia. Jadi kenapa harus dirubah ke integer? Kan kemarin sudah saya jelaskan. Kalau ngirim data atau nerima data kita tidak bisa mengirim dalam bentuk tipe data integer. Kita harus rubah dulu dia ke dalam string. Ya. Begitupun juga saat kita nerima bukan dalam bentuk tipe data integer tapi dalam bentuk data string. Makanya kita perlu rubah nilai stringnya itu menjadi integer. Jadi di sini nanti di sini main nanti dia main. Jadi begini nanti jadinya. Apakah dia nanti apakah nilai respon relaynya ini 1? Kalau 1 berarti LED nyala. Kalau nilai respon
Kalau nilai respon LED-nya 0, baru kita perintahkan dia mati. Ya, gini. Sudah, gini logikanya. Cuman segini saja codingnya ini. Ini hapus ini sudah tidak perlu. Karena sudah ada di atas ini. Ah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Intinya dia kan ngeping ke host untuk ngecek apakah dia nilainya 1 atau 0 gitu, Pak ya. Kalau Ya, 1 dia eh, menyalakan LED, tapi nanti kalau posisinya 0 dia matikan LED. mematikan LED Ya, gitu. betul, betul. Ya. Ah, kalau Hampir mirip sebenarnya, Pak ya. ya, ya dengan apa, Pak? Hampir mirip dengan apa? Dengan yang apa pas dia ngirim ini apa sensor itu. Cuma Kalau dia cek aja ya. dia cuman cek doang ini nih. Tidak ada parameter yang dilewatkan. Ya, Jadi mirip-mirip lah. Iya, betul mirip-mirip. Cuman bedanya kalau di pengiriman, ini yang saya bilang kemarin, ada parameternya. ya. Ada data yang dilewatkan di dalam parameternya itu. Ada value-nya ini. Ini yang kita sebut dengan apa? Passing parameter. Kita lewatkan parameter. Ini parameternya variabel suhu. Ini nilainya kan. Ini kan ngambil dari sini dia. Ini kan ngambil dari sini kan. Siap. Oke, siap Pak, siap. Nah, lanjut. Ah, jadi di step berikutnya kita mau ngapain? Kita bikin ini. Kan ini kan dia merequest terus-menerus kan? Dia kan merequest terus-menerus ke ini, ke file checklet ini. Nah, kalau file checklet ini tidak ada, apa yang terjadi? Error dia. Error, gagal dalam melakukan request. Kenapa? Karena dia cari file checklet ini. Ah, ini oh salah, maaf. Ini ada kesalahan ini. Ini. Ini harus pakai sama dengan ini. 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 Ah, kita running lagi. Jadi ini kecepatan compile-nya ini tergantung internet ya. Ini. Tapi gagal di sini nih, gagal. Nah, ini gagal ini. Fungsi pengirimannya oke. Fungsi pengirimannya oke, tapi fungsi menerimanya, checklet-nya ini gagal. Kenapa? Karena kita belum bikin filenya. Jadi kita harus bikin dulu filenya, gitu. Jadi kita definisikan eh, proses pengiriman datanya, baru di sini kita tulis ininya. Ini error dia, ini error. Dia tidak menemukan itu. Dia tidak menemukan file checklet ini. Kita bikin dulu ini checkletnya nih. Jadi kita masuk lagi di sini, di hosting. Di file manager. Kita masuk lagi ke file manager, public HTML. Kita bikin fungsi, ini kan cek suhu, cek kelembapan, bikin lagi fungsi yang namanya cek LED. Cek LED. Gini ya. Di dalam ceklet apa isinya? Isinya ya suatu perintah PHP. Isinya suatu perintah PHP. Suatu perintah PHP untuk melakukan pengambilan data ke dalam database. Ini kita belum bikin database-nya ya. Kita enaknya kita bikin dulu lah database-nya biar di sini. Di sini kan tabel DHT kan. Saya tambah lagi misalkan secret lagi, secret baru lagi.
namanya TB LED. Nah, ini. Jadi dalam tabel LED ini dia hanya ada dua saja. Hanya ada dua nilai, dua kolom. Nah, jadi yang kolom pertama itu ID, integer, terus di sini primary key, auto increment. Nah, ini. Langsung checklist aja di sini, tak, langsung primary key dia. Nah, terus yang kedua, baru kita tulis status LED-nya. Di status LED-nya ini kita kasih varchar saja satu. Jadi di status LED-nya ini hanya ada dua kondisi. Kondisi 1 atau kondisi 0. Nah, ini. Save. Nah, ya, sudah jadi nih tabel LED. Misalkan kita mau mau masukkan data di situ, saya pengen masukkan satu LED, statusnya. Jadi di sini dua, apakah dia 0, apakah dia 1. Nah, kita kasih 0 dulu nih, secara default 0 nih. Jadi saya sudah masukkan nilai 0. Jadi nanti seperti ini bentuknya. Jadi tabel LED itu terdiri dari dua kolom, kolom ID dan kolom status LED. Jadi ini nanti yang berubah-berubah ini, yang nilai status LED-nya ini nanti yang berubah-berubah. Apakah dia berubah nilainya 1 ataukah dia berubah nilainya 0 gini. Kalau di sini 0, maka di sini LED mati. Kalau di sini nilainya 1, di sini nanti LED 1. Jadi dia nanti nilainya akan menyesuaikan dengan apa nilai yang ada di dalam database. Gimana? Ada gambaran ya? Nih. Jadi kita langsung coding saja. Nah, codingnya dia beda. Beda codingnya monitoring dengan controlling. Kalau monitoring itu kita lakukan insert. Jadi kita masukkan data. Kita bisa pakai fungsi insert atau kita bisa pakai fungsi update. Tapi kemarin saya contohkan penggunaan insert ya. Kalau LED ini dia nilainya kita update. Jadi kita perbarui terus. Jadi tidak ada penambahan nilai. Tapi nilai yang ada hanya itu yang berubah. Apakah nilainya berubah jadi 0 atau nilainya berubah jadi 1. Gitu. Jadi kalau saya perlihatkan di coding seperti ini dia. Jadi beda logiknya. Beda logiknya di cek LED saya bikin seperti ini. Saya edit dulu. Edit. Di sini baru saya bikin fungsi. Ini saya agak perbesar dulu ini. Saya bikin fungsi cek LED seperti ini. PHP. Bisa dilihat ya. Ini saya besarin lagi nih. Kalau masih belum di... Kita include. Kita include dulu. Kita include file koneksi. Ini. Di sini baru kita lakukan query SQL. Query SQL. MySQL query. Ini mengacu ke variabel connect. Jadi jangan ini ya, jangan bingung. Ini variabel connect dari mana? Ini variabel connect dari koneksi.php. Jadi kalau kau buka di koneksi ini, kalau kita buka edit, ada variabel connect. Nah ini. Jadi variabel connect ini yang kita pakai dalam fungsi check LED ini. Ini. Nanti Anda bertanya-tanya, Pak, ini variabel connect dari mana? Ini kan enggak ada dia. Iya, enggak ada karena dia ada di dalam file koneksi.php. Jadi variabelnya ini berisi query untuk melakukan koneksi ke dalam database. Kita definisikan username-nya, nama database-nya, nama password-nya. Di sini kita tinggal pakai variabelnya, terus tinggal kita lewatkan query-nya. Nah, ini query untuk melakukan cek. Select bintang from TB, apa nama tabelnya tadi? Namanya TB LED. TB LED. Kita cek. Di sini kita cek apa nilai yang ada di dalam tabel LED ini. Apakah nilainya 1 atau nilainya 0 lah gitu. Kemudian
kita ambil datanya, kita lakukan, kita fetch dia, kita ambil datanya sebagai apa? Oh, nggih, Ya, nggih. halo. Samsul Hidayat. Sanes. Mohon maaf ini saya mute Pak ya. Saya mute dulu. Oke. MySQL fetch array. Jadi kita fetch dia datanya sebagai array. Variabel SQL. Baru di situ kita lihat statusnya. Status sama dengan di kolom mana? Di kolom mana? Ini di kolom yang mana? Di kolom yang status let ini. Ini. Data yang ada di dalam kolom status let kita tampung ke dalam suatu variabel status. Nah, di status ini baru kita echo status. Biar keluar itu. Biar keluar dia nilainya. Jadi ini kalau saya save, cara ngeceknya gimana ini? Cara ngeceknya gampang. Tinggal kita tulis di sini absensi online ptkmg.xyz/check let. Ini. Enter. Ini keluar nilainya 0. Jadi kalau saya rubah di database, kalau di database saya rubah, di sini saya rubah ini saya rubah jadi 1. Kalau di sini saya rubah dia jadi 1 nilainya, enter. Di sini kalau di dalam URL absensi online ptkmg xyz ini /checklet ini kalau saya refresh di sini, saya refresh nilainya jadi 1. Jadi tiap ada perubahan di dalam database, maka file checklet ini juga dia akan berubah menyesuaikan dengan apa nilai yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, sekarang kita uji coba, kita lakukan query. Nah, di sini. Nah, kalau saya jalankan ini, LED-nya pasti langsung nyala ini, gini. Kenapa? Karena file checkletnya sudah ada dan nilainya itu sama dengan 1. Jadi ketika saya running di sini, kita tunggu. Teng, nyala dia. Kalau di database di sini saya rubah. Kalau di database ini saya rubah jadi 0. Enter. Bisa saya pastikan LED juga itu nanti akan mati dia ini. Nah, tuh. Kenapa? Ini karena ini nilai yang dihasilkan ini. Ini saya stop dulu ini. Ini. Ketika dia query, perhatikan baik-baik di sini. Ketika dia query itu nilainya 1, dia nyala ini. Ternyata setelah dia query lagi, oh nilainya 0. Berarti di sini, berarti yang di sini apa? Berarti yang di sini itu digital rate let sama dengan 0. Gini. Begini logiknya. Kalau di sini nilainya 1, berarti di sini logiknya digital read let sama dengan 1. Nah, gitu. Seperti itu logikanya. Jadi kalau ini real time ini. Sebentar. Saya perlihatkan ini. Ini real time. Jadi kalau kita sandingkan dia seperti begini. Aduh. Nih. Mana? Workwith tadi mana? Ini. Gini kan? Ini. Ini. Terus mana lagi satu? Ini. 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 Gini ya. Kelihatan ya? Kalau saya sandingkan dua seperti Pak, screen-nya screen-nya salah. Oh iya, Screen-nya ke Workwith, Pak. Oh iya. Oh iya, sebentar. Saya share screen ulang dulu sebentar. Jadi gini, jadi saya ambil 2 jendela ini. Udah kelihatan ya? Ini bersebelahan ini. Sudah, Pak, sudah. Sudah bersebelahan. Ini lihat ini, status LED 0 kan ini kan? Betul enggak? Ya.
Ini status LED 0, di sini 0 ini. Ini 0. Ini. Ah, ini dia melakukan query terus-menerus ini. Dia lakukan query secara terus-menerus. Jadi ceritanya dia tanya dulu, nilainya sekarang apa? Oh, 0. Oh iya, nggak usah kita ngapa-ngapain. Terus dia tanya lagi, mau ngapain? 0. Mau ngapain? 0. Gitu kan. Jadi konsepnya HTTP kan itu melakukan request secara terus-menerus supaya kita tahu apa nilainya gitu, apa nilai aktualnya saat ini. Nah, misalkan kalau di sini saya rubah nilainya, saya kasih 1, enter, LED nyala nih. Kalau di sini saya kasih 0, mati dia, mati. Jadi dia menyesuaikan dengan nilai yang ada di database. Dari mana dia tahu? Dia tahu dari file checklet tadi yang kita sudah bikin. Gitu. Ah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kita Pak, pelan-pelan. maaf Pak. Ya. Itu kan contoh kasusnya kan kalau LED-nya cuma 1 ya, warna merah. Kalau misalkan LED-nya 2 itu di tabelnya itu apakah ditambahin atau cuma status ID-nya aja yang berubah? Gimana Pak? Ditambah lagi. Ditambah lagi di tabletnya ditambah lagi. Oh, jadi oke. begini dia, sebentar. Sebentar. Tapi kan yang membedakan ID-nya kan? Ya. Makanya kenapa ada ID, biar kita bisa bedakan yang mana LED 1, mana LED 2, mana LED 3 gitu. Jadi supaya ndak ini apa namanya ndak ketukar-tukar gitu loh. Makanya ada namanya ID. Jadi dia semacam kode identifikasi gitu. Jadi kalau lihat tabelnya gini. Saya tapi query-nya di PHP nanti harus berubah lagi dia. Harus berubah lagi berdasarkan ID yang mana kan Iya. gitu. Ini kan Oke Pak. ini kan misalkan LED-nya ada berapa ini kira-kira Mas? Halo Mas Iqbal. Ya, Ada misalkan ya dua aja deh Pak, dua. dua LED kan LED-nya 2, merah sama atau oke. atau kuning ya kan tinggal di insert saja nih. Tambah lagi misalkan kasih nilainya atau misalkan LED-nya ada 3 kan ini. Udah Ya. go. Oke, Pak. Jadi begini nanti jadinya. Kita punya 3 LED yang membedakan mananya, yang membedakan berdasarkan ID-nya. Yang mau kita nyalakan yang mana? Apakah yang ID 1, ID 2, atau yang ID 3 gitu. Ini mainnya nanti di PHP ini. Oh, oke. Oke ya, udah ada gambarannya. Kalau Uh-uh. ya, berarti kalau untuk yang di apa codingan di Walkway-nya itu beda juga atau sama Pak? Codingnya di Walkway ya, kalau yang di Walkway itu tergantung dari file PHP-nya, Mas. Oh, ya, oke. Atau bisa juga bikin terpisah. Bisa bikin file yang terpisah. Jadi seperti ini, Janti. Bisa seperti ini. Jadi ini sebenarnya tergantung kita aja bagaimana logikanya kita. Bagaimana kita mau melogikakannya gitu. Kalau menurut saya nggak ada bedanya sih sini. Atau bikin lagi query bisa. Nih. Misalkan ini checklet 1 kan sama aja ini. Berarti bikin 2 file tapi query-nya sama. Checklet 1, checklet 2 kan gitu. Ini nanti ke LED 1, ini ke LED 2 kan gitu. Jadi kita cukup gandakan saja file ininya. Kita cukup gandakan file ininya, tapi kita rename nanti. Ada yang cek LED 1, cek LED 2. Oke, Pak. Oke. Aman. Oke. Itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Nih. Oke, selain Pak Iqbal, ada? Saya bisa tunjukkan itu Pak Iqbal ya, tapi kita tuntaskan dulu nih materi ya. Ada, caranya ada, bisa. Ya, silakan Pak Sawal. Halo, Pak Sawal. Pencet tadi Pak.
Kenapa? Terpencet tadi, Pak. Oh, kepencet. Oh iya. Ya, silakan. Ada Pak Iqbal, ada Pak Elvis, Pak Antoni pribadi. Cuman pertanyaannya begini. Kan enggak mungkin kita mau rubah nilainya di database kan? Kan enggak mungkin untuk mengontrol LED kita harus masuk ke database, kan enggak mungkin. Berarti kita harus bikin user interface-nya lagi di halaman indeks. Kita tambah lagi card-nya berupa suatu tampilan visual, bisa pakai toggle button lah, pakai toggle button kan. Jadi untuk merubah nilai yang ada di dalam database, kita tidak perlu masuk ke database, tapi dari halaman indeks. Jadi dari halaman indeks kita cukup checklist, nilai yang ada di database berubah, maka nilai checkletnya itu juga ikut berubah. Ketika nilai checkletnya berubah, maka di IoT device-nya juga nanti akan berubah perangkat yang berubah nilainya. Tadinya mungkin dia mati, jadi dia on gitu kan. Paham ya penjelasan saya? Sekarang gini, kita langsung eksekusi saja. Jadi kita pelan-pelan ya, Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan. Jadi saya harapannya kita pelan-pelan tapi bisa ditangkap itu isi materinya lah. Jadi kita tidak usah buru-buru. Ada yang Anda tidak pahami, langsung tanyakan. Nih. Jadi sebentar, ini saya kembalikan dulu ini. Saya jadikan satu lagi nih. Kalau mau digabungkan ini gimana nih? Di sini kita masuk ke sini dulu nih. Di sini kan? Halo? Udah kelihatan ya screen-nya ya? Di sini kita tambah lagi satu card di sini. Kita tambah satu card di sini, di sebelah kanan. Pak, maaf Pak, ini ya. Screen-nya cuma walkie aja ini. Oh, cuma walkie, sebentar. Ya. Oke. Sekarang udah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Jadi kan kontrolnya tadi lewat database kan? Jadi kita bisa bikin user interface-nya, jangan langsung berinteraksi dengan database-nya, tapi dari user interface-nya gitu. Jadi di user interface ini bisa kita tambahkan lagi satu kolom seperti ini. Di indeks toh? Di indeks kita edit. Di sini bisa tambahkan lagi satu di sini. Ini kita copy, kita lihat ini kita copy. Di sini tinggal kau tulis lampu ya, misalkan lampu kan. Berarti di sini kita bisa ganti di si card bodinya ini. Tapi begini dulu, kita save change, kita lihat perubahannya dulu. Ini ada suhu kelembapan lampu. Nah, biar seragam kita kasih inilah. Huruf kapital kan semua. Cuman yang membedakan antara suhu kelembapan dan lampu ini, kalau lampu dia bukan berupa nilai. Di sini kan nilai kan isinya. Tapi di sini itu berupa suatu interface. Interface, bisa interface-nya itu berupa suatu pass button atau toggle button. Nah, itu. Kita bisa cari di mana? Di Bootstrap. Ini saya hapus dulu, ini saya kosongkan ini. Biar kosong di sini kan. Biar kosong di sini kan. Di sini sebentar. Kita buka get Bootstrap. Ini. Jadi tulis saja begini. Bootstrap documentation. Ini. Jadi Bootstrap ini sesuaikan dokumentasinya. Bootstrap berapa yang kita pakai? Kita kontrol U dulu biar kita lihat Bootstrap-nya. Bootstrap yang kita pakai ini Bootstrap versi Bootstrap-nya ya. Ini Bootstrap 4 ini yang kita pakai. Jadi jangan kau pakai template-nya Bootstrap 4 baru kau cari dokumentasinya yang Bootstrap 5. Itu. Ini. Karena beda itu beda. Ya,
secara garis besar sama, tapi ada fungsi-fungsi mungkin yang berbeda di situ. Jadi di sini kau tinggal tulis namanya toggle button. Tinggal kau tulis begini, toggle button, enter. Ini dia, ada single toggle, ada checker, ada. Yang mana yang kita mau pakai nih ya? Yang kalau saya mau cari yang mode inilah, mode switch gitu kan, sliding yang di slide. Aktif radio atau toggle ya, toggle. Kita cari untuk toggle ya. Form switch atau kita pakai switch. Switch. Toggle switch, maaf. Ini. Kita coba pakai yang toggle switch. Toggle state. Ini. Kok saya nggak dapat ya, toggle switch bootstrap 4. Ini. Ini. Di form. Kita cari toggle sync in. Ini toggle buttonnya mana ini? Toggle switch. Ini. Toggle switch. Ini. Ini kayak begini kan? Kita butuh yang begini. Jadi kalau begini 0, kalau begini 1. Ini. Ketika kita checklist seperti begini 0, checklist lagi 1. Sliding ini. Bukan checklist ini, slide. Slide namanya, di slide. Ini. Kita cari. Kita bisa pakai yang inilah. Ini kita ambil. Ini kita ambil. Terus nanti size-nya tinggal kita besarkan saja. Artinya di sini card body saya tinggal paste. Di sini tinggal sebentar, saya save dulu ini. Kita coba lihat perubahannya dulu. Sudah ada kan? Sekarang kita hapus tulisan toggle switch-nya nih. Di sini berarti maaf. Ini saya ganti nih. Ini. Ini. Save. Nanti kita custom di sini. Ini kan, ini. Jadi muncul nanti kita bikin tulisan. Kalau seperti ini off. Kalau klik begini dia on. Ini. Artinya sekarang kita tinggal bikin fungsionalitasnya saja. Jadi di sini kita tinggal kita bikin query-nya dulu. Query untuk melakukan insert. Kita bikin fungsi dulu untuk mengambil nilai. Ketika saya checklist, saya ambil nilainya, kemudian saya rubah. Di sini saya bikin fungsi. Di sini saya bikin fungsi namanya seperti ini. Namanya halo. Ini jaringan saya putus nih.
insert let. Ini saya bikin file ini namanya insert let. Oh, file exist. Ini insert let. Halo, masih bisa didengar nggak suara saya ini? Halo? Masih Pak, masih Oh, masih. masih. Oh, nih. Lancar. Soalnya nggak ada Aman, Pak. suara, nggak ada suara ini takutnya putus lagi nih. Oke. Aman Pak. Oke, aman ya. Ini sudah masuk Pak ya. Dan saya sudah bikin fungsi nih. Saya bikin file ini satu nih, insert let namanya. Saya edit itu, edit. Di sini kita bikin query di sini. Ini saya bikin query di sini. Saya bikin query untuk melakukan insert ke dalam suatu data gitu. Ini. Jadi kita bikin begini. Saya bikin file PHP. Saya bikin file PHP begini kan. Gini. Saya bikin file untuk melakukan cek. Kita include dulu nih. Kita include dulu koneksinya. Kita butuh file koneksi kan. Terus kita bikin di situ start. Jika start ini sama dengan ambil dari parameter get. Ambil dari parameter get itu nilainya apa? Nilainya start. Ini. Gini. Terus kita cek di situ if nilai startnya itu sama dengan on. Ini. Sama dengan on. If nilai startnya itu sama dengan on. Kita mau ngapain? Dan kalau else. Kita mau ngapain? Gitu. Jadi maksudnya begini. Jika ini dicek, maka ini dia ngapain? Ini. Dia ngapain ini? Kalau di checklist seperti ini kan berarti dia ngirim nilai on. Ini. Ketika nilai on, kita ngapain? Kita update nilainya ke dalam database. Kita bikin MySQL query, kita panggil variabel connect. Kita ngapain di situ? Kita update table apa namanya? Apa namanya? Cek LED. Makasih. Tapi saya cek tadi. Tabel cek LED. Oh, bukan, Pak. Oh, bukan. Tabel ini sebentar. Bukan. PHP MyAdmin. Saya lupa tadi namanya. Di database tabelet. Berarti di tabelet di sini kita tinggal rubah tabelet, betul enggak? Tabelet set status let sama dengan 1. Nah, gini. Ini. Terus kita ngapain? Kita echo nilainya sebagai on. Ini. Sekarang posisi on gitu. Ini paham sampai di sini kan? Jadi ketika begini, ini kan off kan? Ketika di checklist berarti dia ngirim parameter on kan? Dia ngirimnya di sini on. Di sini dicek, di sini ada fungsi pengecekan kondisi. Oh, nilainya apa? Oh, nilainya on. Kalau nilainya on, berarti kita lakukan update ke dalam database, ke dalam tabelet ini. Di dalam tabeletnya kita update, kita set dia nilainya jadi 1. Jadi kalau tadinya dia 0, sekarang dia jadi 1. Tapi kalau yang dia kirimkan itu off, berarti dia masuknya ke sini. Apa yang kita lakukan di situ? Yang kita lakukan di situ adalah kita set nilainya jadi 0. Gitu. Di sini kita echo off. Paham ya logikanya?
Ya, Pak. Nah, itu seperti itu logikanya. Ah, jadi cara pemanggilannya seperti ini nih. Cara pemanggilannya seperti ini. Jadi di sini saya kirim seperti ini. Ini kan namanya apa tadi? Ini kan tadi namanya insert let ya. Berarti di sini absensi online PTKMG insert let parameternya apa? .php start sama dengan on. Gini kan? Kalau saya kirimkan query seperti ini, maka nanti yang di database nanti akan berubah nilainya jadi 1. Kalau saya on, kalau saya on dia. Kalau saya kasih off di sini, off dia. Nah ini. Kalau saya kasih on, berarti nanti di dalam database dia berubah juga nilainya. Di dalam database berubah juga nilainya. Gini kan? Tablet. Ini satu semua nilainya. Karena kita bikin, ini kita hapus dulu ini. Kan kita hanya pakai satu LED ini. Jadi kalau di sini saya on, off. Ini saya refresh di sini. 0 ya. Jadi nanti kita rubahnya bukan di sini, tapi rubahnya sekarang lewat sini. Kita cukup ngirim parameter saja. Mau apa? Mau nilainya on atau nilainya off. Gitu. Kalau kita kirim nilainya on, maka database nanti jadi on. Tapi kalau kita ngirim nilainya off di sini, juga nanti akan berubah dia. Ini. Paham ya sampai sini? Nah, fungsi yang sudah kita bikin ini, fungsi yang sudah kita buat insert let ini, nanti kita panggil ke dalam halaman index. Di sini. Jadi ketika dia checklist di sini, ketika checklist di sini, kita kirim query ke sini. Kita kirim query di sini, query ini nanti akan mengeksekusi nilai yang ada di dalam database ini. Sudah paham ya logiknya? Halo? Siap, paham, Pak. Oke, sekarang kita tinggal desain user interface-nya di sini. Sekarang kita tinggal custom di sini di user interface-nya ini. Ini kita tinggal custom. Saya mau custom dia seperti ini. Card body, custom control, custom switch. Saya perbesar ukurannya lah. Style biar dia agak besar kan. Font size. Ini cukup kasih 40 pixel. Ini seperti ini. Ini. Kalau saya refresh di sini seharusnya berubah dia. Sini. Ukurannya ya. Sebentar. Font size 4 style sama dengan font size 40 pixel. Oke. Sebentar ini tulisannya biar dia besar nantinya. Kemudian di sini kita tinggal custom. Kita tinggal custom input tipe checkbox. Terus ID-nya ID custom switch. Terus kita bikin di sini satu input onceng ya, kita bikin onceng di situ, onceng ketika ada perubahan, ketika
toggle switch-nya itu diklik, maka kita kirim nilainya di fungsi rubah status ya, status change LED. Kita bikin saja change LED, ganti LED, ganti LED saja, ganti LED. Ganti LED, kemudian this checked ya. Artinya dia ngambil nilai saat ini ketika toggle switch ini diklik. Dia ngambil di sini. Dia ngambil, kemudian nanti dia kirim ke fungsi ganti LED. Ini. Terus langkah berikutnya kita bisa bikin label. Di labelnya ini kita apa? Kita kasih span dia. Span ID-nya apa? ID-nya itu status. Ini. Span. Ini. Apakah dia on atau apakah dia off nanti? Ini on. Ini saya kasih tulisan dulu seperti ini. Nanti bikin fungsi PHP di dalam sini untuk mengetahui apa nilai daripada buttonnya. Nih, save change. Kalau saya refresh di sini, ada terlalu besar nih ternyata ini. Ini kecilin lagi 20. Ini. Biar dia sejajar lah, 18. Oke, ini. Gini kan? Ini nanti berubah ketika begini off, ketika begini on. Ini nanti perubahan statusnya kita bisa bikin fungsi PHP di situ. Jadi ketika di checklist dia on, ketika di unchecklist dia off itu. Tapi untuk sementara kita kasih on dulu di sini. Baru kita bikin fungsi ganti LED. Ini bikin fungsi JavaScript lagi di sini. Bikin fungsi JavaScript ya. Yang mana fungsinya itu untuk melakukan pengambilan nilai. Function ganti LED. Ganti LED kan tadi itu kemana? Ke ID status ini. Ke ID status. ID-nya apa? ID-nya status ya. ID-nya status. Ini. Ngirim kemana? Ke sini, ke status. Ini. Kita mau ngapain di situ? Kita mau lakukan query. Jika kita bikin, jika nilai statusnya ini sama dengan true, ya, jika artinya di checklist, jika nilai statusnya true, ini kita lakukan status sama dengan on. Kita set nilainya jadi on. Jika else, maka kita lakukan status sama dengan off. Nah, seperti ini. Terus kita bikin di situ dokumen get element by ID. Ini. Dokumen get element by ID. Kita rubah nilainya. Kita rubah nilai ID status ini dengan apa? Dengan inner HTML. Ini status. Nah, ini. Jadi kita rubah dia. Jadi kalau dia klik on, maka kita rubah jadi on. Kalau dia klik off, jadi kita rubah jadi off. Gitu. Baru di sini kita bikin fungsi var XML HTTP new XML HTTP request. Gini. Kita ngirim nilainya ke dalam variabel XML HTTP. Ini. XML HTTP
on ready state change sama dengan function. Ini fungsi pengiriman. Fungsi pengirimannya di sini. Jadi dia harus ready dulu. Ketika dia betul-betul ready state-nya ini sama dengan 4. Nah, ini. Jadi ini ready state ada 4 ya. Ada ready state 1, ready state 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang ready state 4 ini artinya datanya itu benar-benar ready. Memang benar-benar siap lah untuk dikirim. Seperti itu. Jadi kita pakai yang 4 gitu. Kemudian kita cek juga statusnya. Statusnya itu sama dengan 200. Ini masih ingat kan? Status HTML, status HTTP kan ada yang 200, ada yang 404, ada yang 301. Kalau statusnya 200 berarti filenya ready, filenya ada gitu. Responnya oke untuk mengirim data. Nah, baru kita kirim datanya. Nah, baru di sini kita bikin dokumen get element by ID. Apa status inner HTML, XML, HTTP dot response text. Gini. Ini fungsi pengiriman ini. Baru setelah itu di sini kita bikin. Di sinilah fungsi pengirimannya. XML, HTTP open. Kita pakai variabel get. Kita kirim kemana? Ke insert let. Nih. Ada fungsi insert let kan tadi. Kita kirim apa nilainya? Kita kirim status sama dengan ini mengacu pada status. Ini bernilai true. Gini. XML, HTTP, baru kita send datanya gini. Gini. Ini kirim. Kemudian di sini baru kita ini. Sebentar, kita coba lihat dulu perubahannya. Kita save dulu. Kita tes dulu nih, kita tes. Ini. Kalau kita klik, berubah enggak dengan di database? Di sini kita coba cek. Ini kan nilainya 0 kan? Kita refresh. Kan? 1 kan? Nih. Udah bekerja berarti. Kalau kita kasih 0, kita send lagi. Kita send lagi. Sebentar. Ini. Kita send lagi. Ini 0 kan? Checklist. Kita refresh di sini. Ini 0, refresh. Nilainya 1. Nah, ini. Cuman permasalahannya ketika kita refresh di sini, apa yang terjadi? Ketika kita refresh di sini, loh kembali off. Padahal di sini 1. Seharusnya kan nilainya menyimpan ya. Ketika kita cek di interface-nya, nilai yang ada di database berubah 1. Ketika saya refresh halamannya, seharusnya tombolnya itu tetap statusnya on kan? Karena status di database 1, betul nggak? Jadi harus sinkron gitu. Sinkron antara apa yang ada di dalam database dengan interface-nya, sinkron. Supaya kita bisa melakukan hal itu, kita bisa bikin seperti ini. Supaya dia sinkron, kita bikin script seperti ini. Kita ambil data yang ada di dalam database, MySQL query, connect, select bintang from TB let ya, gini ya. Terus kita lakukan query data, MySQL fetch array, status. Ini statusnya apa? Status ini sama dengan mengacu pada data
status. Nah, gini. Nah, gini. Kita bisa bikin begini. Supaya apa? Supaya datanya ini dia nyimpan gitu. Dia akan menyesuaikan dengan apa data yang ada di dalam database gitu. Makanya kita bikin fungsi ini. Dia ngambil apa status terakhir. Oh, statusnya on. Berarti di sini nanti dia rubah. Status terakhir dia on. Berarti kita cek, kita bikin fungsi di sini. Di sini. Kita bikin fungsi di sini. Bikin fungsi PHP. Kalau statusnya itu if status itu sama dengan 1, jika status ini sama dengan 1, kita echo on. Else-nya kita echo off. Gini. Gini. Ini. Jadi dia nanti real time dia apa? Sekarang kalau kita coba refresh, ini kan 1 kan? Ini 1. Kalau saya refresh, ini seharusnya 1 juga di sini dalam kondisi on. Off ini. Ini off kan? Kita cek dulu di sini. Oh, ini 1 nih. Oh, maaf. Ini ada salah coding ini. Ini. Ada salah coding. Di sini seharusnya status let. Ini. Jadi harus sama kolomnya ini. Ya, ini harus sama kolomnya. Ini saya status di sini tadi. Ini seharusnya status let. Nah, ini. Kan? On. Tapi tidak biru dia. Kenapa ini? Nah, ini. Sebentar kita coba pikirkan itu. Ini. Jadi kalau saya checklist di sini, ini kebalik ini. Ini on. Kalau saya refresh di sini, belum berubah ya. Sebentar. Sepertinya masih ada fungsi yang belum ini. Saya cek dulu status if span ID status if PHP status 1 sama dengan echo on. Sebentar. Ini ganti let. If status true, status sama dengan on, else status sama dengan false. Sebentar, coba kita kalau on, ini coba saya rubah dulu ini jadi 0. Coba saya rubah dari 0. Saya rubah dari 0. Ini saya refresh. Oke, off. Kalau saya on, di sini saya refresh. Ini seharusnya jadi 1. Toh? Jadi 1. Kalau di sini saya off, di sini saya refresh. Oke. Kalau di sini ini udah berubah ya. Kalau saya refresh di sini, oke, statusnya tetap ya. Kalau ini saya checklist, di sini berubah jadi 1. Ketika jadi 1, di sini saya refresh, seharusnya dia tetap bertahan di on kan? Betul enggak? Ini. Dia tetap bertahan di on, tapi toggle switch-nya tetap berada di off gitu loh. Berarti ada kesalahan kan di sini. Tapi kalau saya on, ini seharusnya mengikut dia ini toggle switch-nya. Ketika di sini off, di sini off.
Status LED-nya off. Nah, berarti yang salah di mana? Berarti yang salah itu di sekitar sini. Di sekitar sini dia nih. Nih. Jadi seharusnya dia ini bisa kita ganti lah. Card body ini pakai form check saja. Card body ini pakai form check. Form switch. Ini. Form switch. Terus kemudian yang di bagian bawah ini input tipenya. Input kelasnya. Ini saya kasih input kelas. Ini saya pakai kelas saja supaya dia mengikut ini. Supaya dia mengikut form check input. Tipe checkbox. Ini custom control input sudah tidak perlu, kita hapus saja. ID-nya kita coba ganti dengan flex switch check default. Ini on change ganti LED this checked. Di sini label class form check label. Ini supaya form check label for flex switch check default. Flash check flex switch check ini. Span ID sama dengan status PHP if status PHP if status sama dengan 1 echo on else echo off. Oke. Ini. Oke, coba tes. Ini kok malah begini ya. Tadi sebentar. Flex switch card header. Tunggu, coba begini. Kalau ini on, di sini 1. Kalau saya refresh, ini seharusnya tetap checklist ini, tetap bertahan. Ini tetap bertahan ini. Seharusnya tetap bertahan ya, karena di sini 1, seharusnya di sini ketika di refresh di sini tetap 1 nilainya. Saya coba nih, saya coba ganti dulu di sini di card body di sini. Di sini di sini saya ganti card body sampai di sini ya. Saya coba hapus dulu, saya paste ulang. Ini ganti LED. Flex switch
Hmm. Kita kembalikan lagi dari ke awal. Coba tes. Ini sudah oke. Off, on, off, on. Kalau on, start 1. Kalau off, 0. Cuman permasalahannya, dia tidak ini, apa namanya, saya refresh, off, oke, off. Kalau on, di sini saya refresh, 1. Kalau saya refresh di sini, jadi dia nggak ngikut ini ya. Dia nggak ngikut ininya ini. Apa namanya ini? Toggle switch-nya ya. Tapi belakangan itu ya. Tapi sampai di sini oke ya. Halo? Halo? Sekarang kita coba uji coba dulu ya. Halo? Coba. Kita uji coba dulu pengontrolan ini. Ini seharusnya kalau saya kontrol ini bisa ini. Nyala LED-nya. Coba. Ini nilainya apa ini sekarang? Nilainya di PHP My Admin. Nilainya 1. Berarti dia nyala ini. Dia nyala ini, langsung nyala dia nih. Ini menunggu compile dulu. Ya, nyala. LED-nya nyala ini ya. Kalau dari sini saya kontrol, ini kan on ya, on. Kalau saya off kan, ini seharusnya off ini. Kita tunggu. Dia off. Ini. Kalau saya on, nyala. Kalau off, mati. Ini coba dulu salah satu. Mungkin ada siapa di situ, Pak Edi mungkin, Pak Edi atau Pak siapa. Coba diakses dulu. Coba Anda yang kontrol itu dari sana coba. Dibuka alamatnya Pak Edi. Halo? Iya, apa Pak? Absensi online ya? Ya, absensi online PT KMG. Saya kirim di Zoom. Siap. Ini lagi nyala ini Pak ya? Lagi mati Pak. Oh, lagi mati ya? Saya nyalakan Pak ya? Dinyalakan. Coba tes. Ini saya sudah kirim itu. Sudah Pak. Udah nyala kan? Coba di off kan lagi. Saya off-kan lagi. Oke. Udah. Bisa Pak ya? Sound lagi Pak. Coba. Nilainya masih 0 ini. Ini 1. Nyala. Siapa? Oke. Jadi sekarang codingnya sudah oke kan? Codingnya sudah oke. Sekarang tinggal kita integrasi ke sini saja. Ke mikronya. Jadi Anda tidak perlu repot-repot langsung coding di mikro. Jangan langsung coding di mikro. Coding di Walkwi dulu ketika sudah beres, baru kita download source code-nya, kita tinggal masukkan ke ESP32. Itu. Jadi seharusnya ketika Anda bisa kontrol dari sana, LED-nya nyala. Begitupun juga ketika saya pakai di sini, kan tidak ada bedanya. Codingnya sama, paling perangkatnya beda. Kalau yang tadi di virtual, di simulator, sekarang kita coba langsung ke real board-nya gitu, dengan codingan yang sama, dengan library yang sama. Gitu ya. Biar kita ndak hoax lah ya. Biar kita ndak hoax, kita langsung demo langsung ke ininya.
real boardnya ya. Jadi rangkaiannya sama. Saya sudah bikin ini. Ini rangkaiannya sama dengan yang ada di Wokwi ini. Rangkaian yang saya bikin sama dengan yang ada di Wokwi. Di sini. Sama-sama pin LED 13 juga. Terus masuk juga ke ini. Sama. Di sini. Ini saya pakai ESP32 nih. Jadi saya wiring dulu ini, saya lepas dulu ini. Biar kita dari nol ya. Jadi seharusnya ketika Anda kontrol di sana bisa, di real board-nya juga pasti bisa. Nggak ada bedanya sebenarnya, nggak ada bedanya. Nah, jadi saya pasang dulu ya. Mohon maaf ini agak lama ya. Jadi saya pasang dulu. Jadi ini biar cepat demonya hanya LED saja Pak ya. Soalnya kalau pasang sensor DHT nanti lama lagi. Jadi yang ada sekarang LED ya. Artinya kan sama aja kalau LED bisa pakai sensor buat ngirim data juga pasti bisa. Kan gitu. Gitu ya Pak ya? Siapa? Oke, biar kita ndak hoax lah kan. Biar kita ndak hoax, kita langsung demo langsung ke real board-nya gitu. Jadi saya pasang dulu ini. Jadi mengikuti rangkaian yang ada di project. Ini ya. Jadi kalau di sini itu dia masuk ke pin D12 ya. Jadi masuk ke pin D12. Masuk ke pin D12 kemudian masuk ke pin D12. Masuk ke pin D12. Ya. Pin D12 saya masukkan ke kaki positif dari LED. Dan untuk ground-nya sendiri, untuk ground, saya masukkan ke ground. Ini kan. Untuk ground saya masukkan ke ground. Jadi sudah jadi. Sekarang kita tinggal sambung. Kabelnya ya. Ini kabelnya langsung kita sambung saja. Jadi kita download codingnya itu. Coding yang sudah kita bikin di Wokwi kita download, kemudian kita compile, masukkan ke boardnya. Jadi nanti Anda kontrol lewat halaman web yang menyala itu nanti di sini. Di boardnya. Jadi kita simulasinya LED. Anda mau pakai lampu AC sama. Nggak ada bedanya. Yang membedakan tegangannya. Kalau yang LED kan pakai arus DC kan dia. Tegangan DC. Ini. Jadi sekarang kita tinggal buka saja di sini. Ini. Ini di Wokwi. Mana Wokwi tadi? Ini. Ini. Di Wokwi sebentar. Ini ya. Di Wokwi kita download project. Sudah masuk. Sudah masuk. Sekarang tinggal kita ini apa namanya? Buka Arduino IDE.
Nah, kita tunggu dulu Arduino. Nah, ini ya. Nah, jadi kita panggil source code yang tadi kita panggil. Nah, ini source code yang sudah kita download tadi. Nah, ini kan. Ini project 6 extract all. Oke. Ah, ini sketch. Ah, ini saya buka nih sketch. Nah, jadi nanti kita tinggal ganti saja boardnya. Kalau di Arduino, artinya kita tinggal ganti saja boardnya. Ah, ini kan? Ini codingan yang kita buat ini. Codingan yang kita buat di Walkwi. Nah, check LED. Ini untuk insert data suhu. Ah, ini. Berarti di sini kita tinggal ganti di sini. Ini boardnya. Boardnya pakai yang apa? Boardnya pakai yang ESP32. Nah, saya pakai ESP32 DevKit. ESP32. ESP32 DevKit sih namanya. Sebentar saya coba cari. Lolin, Wemos. Ada Fruit. Duit ESP32 DevKit. Nah, ini. Kemudian kita pilih lagi untuk portnya. Portnya saya coba pakai COM8 di sini. Sekarang kita tinggal verified codingnya. Ini kita ganti, maaf. Ini kita ganti nih. Ini kan pakai wifi-nya ini kan. Apa namanya, pakai wifi-nya Gues. Walkwi, pakai wifi-nya Walkwi. Nah, ini kita ganti. Kita pakai dengan wifi yang ada di tempat kita ini. Saya namanya ZTE. Jadi kalau saya di sini itu namanya ZTE 2,4 G CHSR CZ CHSR CZ. Ini. Di sini saya ganti, terus password wifi saya itu Tanya Fatrisal. Terus kita coba compile. Error compiling for board do it ESP32. Sebentar, coba kita ganti. Oh, mungkin ini di COM1 dia. Coba saya pindah COM1, upload. Boardnya. Coba ganti boardnya ESP32. Yes. Do it. Ini sudah cocok ini. Wemos Lolin, Sparkfun. Ini SP32 dev module. Ini coba. Kita coba compile, upload. Sebentar, saya coba cek dulu. ESP32 DevKit. ESP32 DevKit versi 1. Ini. Ini coba kita lihat petunjuknya dulu, cara nguploadnya.